Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, Two Ways in Life, nanti akan diambil dari Psalm Pak Mazmur, pasal nomor yang pertama, oleh hambanya Pendeta Alexander Agus Elias Tantowi atau Pak Alex. Dan sebelum kita akan bersama-sama belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih karena kasih-Mu besar dalam hidup kami dan melingkupi, menaungi kami dan memberikan kami sebuah kerinduan di hati kami untuk kembali merenungkan firman-Mu. Berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, Pak Alex, dan juga setiap alat dan jaringan. Tuhan juga terus memberkati rekan-rekan yang sudah bergabung dan yang akan menyaksikan tayangan ulangnya. Tuhan pun pasti memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Pak Alex, saya persilakan Pak. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita kembali boleh bersama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Tema yang saya angkat malam hari ini adalah Two Ways in Life. Kita akan belajar dari Mazmur pasal yang pertama atau nomor yang pertama, dan kita akan jadi dalam Mazmur ini. Ini bicara tentang dua jalan orang benar dan jalan orang fasik. Pertanyaannya bagi kita sekalian, pernahkah Bapak Ibu Saudara salah jalan? Nah, biasanya kalau kita salah jalan, apa yang kita lakukan? Iya, biasanya orang bilang putar balik. Dan memang di dalam kehidupan kita mungkin juga mengalami berbagai situasi yang membuat kita salah memilih jalan. Tapi bagaimana kalau pilihannya adalah pilihan yang menentukan akan nasib kekal kita? Bayangkan kalau ada jalan yang pilihannya demikian, Bapak Ibu Saudara. Tentunya kita akan memilih yang sesungguhnya menjadi kerinduan kita, yaitu untuk menikmati kekekalan bersama Tuhan, menikmati surga. Saya pernah membaca sebuah tulisan pada baju seorang remaja yang tulisannya kira-kira seperti ini ya. Masa kecil bahagia, masa muda foya-foya, masa tua kaya raya, mati masuk surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada hidup semacam ini, saya yang pilih lebih dulu. Tetapi itulah realita kehidupan. Seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan. Dan pilihan-pilihan yang kita buat, itu juga menentukan apa yang menjadi kehidupan kita. Bukan hanya ke depan, tetapi juga di dalam kekekalan. Mazmur 1 ayat 1-6 menjadi Mazmur yang mengawali seluruh kitab Mazmur. Kitab Mazmur adalah kumpulan nyanyian. Makanya beberapa orang lebih tepat mengatakan menyebutnya nomor, bukan pasal. Dan kitab Mazmur, bagian-bagiannya tidaklah disusun secara kronologis. Contohnya, Mazmur 23 ditulis oleh Daud. Nanti kita membaca Mazmur 90 misalnya. Dikatakan di situ itu adalah doa Musa. Siapa yang lebih tua, Musa atau Daud? Ya tentunya Musa. Tetapi Mazmur 23 yang ditulis Daud ditaruh lebih depan daripada apa yang dituliskan oleh Musa di dalam Mazmur 90. Jadi penulis kitab Mazmur atau orang yang menjadi editor kitab Mazmur berusaha menempatkan setiap Mazmur pada bagiannya masing-masing. Bapak Ibu Saudara, yang menarik ketika mengawali kitab Mazmur ini, Mazmur 1 adalah Mazmur yang menyatakan pilihan. Seolah-olah editor kitab Mazmur ingin kita untuk benar-benar serius. Pilih jalan yang mana. Mari kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan mana yang akan kita pilih ketika kita diperhadapkan dengan dua pilihan, jalan orang benar dan jalan orang fasik? Sebenarnya Mazmur ini hanya menunjukkan dua macam jalan itu. Two ways in life. Yang mana yang akan kita pilih? Mari kita melihat yang pertama, jalan orang benar. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, di dalam ayat 1 dan 2-nya, dikatakan berbahagialah orang yang, di sini muncul kalimat yang bernada negatif, yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang fasik, orang berdosa, orang-orang pencemooh. Beberapa penafsir mengatakan perhatikan intensitas tadinya berjalan, lalu kalau kemudian orang berjalan itu ya bisa sambil lalu saja. Tetapi berdiri itu berarti sudah mengambil sikap, dan bahkan duduk, itu sudah mengambil tindakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan orang benar bukanlah ketika dia semakin dalam terlibat di dalam kefasikan. Tetapi, perhatikan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan kesukaannya akan Taurat Tuhan itu dibuktikan dengan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apakah kebahagiaan kita yang sejati? Banyak orang bertanya tentang apa sih arti hidup? Apa sih arti kebahagiaan? Dunia berkata, saya akan bahagia. Kalau apa? Kalau saya punya banyak harta, saya sukses, saya berhasil dalam pekerjaan, dalam karir, dalam bisnis, dalam keluarga, di masyarakat saya berhasil, maka seringkali orang mengukur keberhasilan, termasuk kebahagiaan dengan materi. Berapa banyak uang yang dia punya, berapa banyak mobil yang dia miliki, berapa banyak harta yang dia kumpulkan. Itu namanya materialis. Kita bukannya tidak membutuhkan harta. Kita bukan berarti tidak membutuhkan berbagai hal yang menunjang, memperlancar kehidupan. Tetapi hati-hati. Kalau ternyata kebahagiaan kita taruh pada hal yang tidak tepat. Ada yang berkata, saya bahagia kalau saya bisa belanja sepuasnya. Saya bisa makan, minum, menikmati semuanya. Hedon, foya-foya, bisa berjalan-jalan, boleh menikmati segala kesenangan. Hati-hati. Kesenangan menjadi sesuatu yang kita kejar, menjadi orang yang hedonis. Atau bahkan kita sering mendengar, saya akan bahagia kalau saya nikah dengan orang yang saya kasihi. And I live happily ever after. Jangan-jangan kita menjadi individualis. Dan berpikir kalau saya dapat apa yang saya idamkan, wah, saya akan bahagia. Perhatikan, kebahagiaan sejati bukan saja mendapatkan apa yang kita mau, tetapi adalah ketika kita bisa hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, yang dibuktikan dengan kita mencintai Taurat Tuhan, yang boleh merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan seperti orang fasik yang mungkin juga mendapat banyak hal, tetapi mengabaikan perintah Tuhan, tidak mengikuti hukum Tuhan,
Bahkan etika-etika yang dilakukan bukanlah etika yang benar mengikuti apa yang Tuhan mau. Lalu pemazmur menggambarkan. Di ayat yang ketiga, orang benar itu gambarannya indah sekali. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon tentunya memenuhi apa yang menjadi eksistensinya sebagai pohon ketika dia bisa berbuah lebat. Tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Ini keberhasilan yang berakar di dalam kedekatan dengan aliran air kehidupan. Sehingga kalau kita kembali melihat apa sih kebahagiaan yang sejati, cara pandang Kristiani mengingatkan kita bahwa kebahagiaan menurut Alkitab hanya Tuhan yang bisa membahagiakan kita. Kebahagiaan bukanlah tujuan, tetapi ini akibat karena kita dekat dengan Tuhan. Maka kita menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan sejati hanya jika seseorang hidup sesuai dengan kehendak Allah di dalam ketaatan. Satu waktu saya datang ke kantor tempat kami pelayanan, lalu ada seorang adik, dia seorang yang ngekos, dia tinggal jauh dari keluarga, dan dia seorang perempuan yang mungkin, wah, biar ada hiburan, Bapak Ibu Saudara, di kamarnya dia pelihara ikan mas di dalam akuarium. Dan dia seringkali cerita tentang ikan mas yang ada di dalam akuariumnya. Dia sering menceritakan dia menambah koleksi ikan masnya di dalam akuarium. Sampai satu pagi, ketika saya datang ke kantor, tiba-tiba dia berkata begini, Kak Alex, tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Mengapa beliau berkata begitu? Pagi hari dia menemukan ada 2 ekor ikan mas yang sudah tergeletak di atas karpet di kamarnya, yang lompat dari dalam akuarium. Diskusi kami pagi itu akhirnya menyimpulkan, di mana ikan mas ini paling bahagia, Bapak Ibu Saudara? Bukan di luar air, tetapi di dalam air. Walaupun mungkin kita bilang airnya cuma sedikit, terbatas banget tempat bergeraknya ikan mas ini. Tetapi kepuasan sejati ikan mas ini ya di dalam air. Demikian juga kita, anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan bukannya nggak enak, wah ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tetapi waktu kita hidup sesuai dengan Taurat Tuhan, kepuasan yang sejati ketika kita ada di dalam kehendak Allah. Nampaknya begitu terikat, begitu terbatas, tetapi itulah kepuasan yang sejati. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan kalimat ini. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya kita menemukan kenikmatan, kebahagiaan, kepuasan yang sejati. Karena kita berelasi dengan Tuhan. Banyak orang sibuk cari berkat Tuhan, tapi tidak mau cari Tuhan. Mari kita tidak hanya menikmati dan mencari berkat-Nya, tetapi kita benar-benar menikmati Allah di dalam hidup kita. Jalan yang kedua adalah jalan orang fasik. Langsung dituliskan gambaran. Kalau tadi gambaran orang benar seperti pohon, itu gambaran kehidupan. Perhatikan gambaran orang fasik. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Bapak Ibu Saudara, sekam ini adalah hal yang mati. Makanya dituliskan lagi di ayat 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Gambaran yang pertama, gambaran orang benar itu adalah gambaran kehidupan. Tetapi ada gambaran yang kedua, gambaran orang fasik. Orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan, dengan hukum Tuhan, tidak peduli akan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Ini gambaran kematian. Jalan mana
yang akan saudara pilih. Ayat yang ke-6, ayat yang terakhir, menyimpulkan apa yang kita bahas di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Dituliskan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terjemahan Alkitab berbahasa Inggris menggunakan istilah for the Lord watches over the way. Tuhan bukan hanya tahu, tetapi dia mengawasi, dia menyertai, karena memang dialah Allah yang hadir dalam hidup kita, yang membentangkan jalan yang benar itu bagi kita. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Pilihannya ada pada kita sekarang. Salah satu tokoh reformasi, Yohanes Calvin, ketika memberikan tafsirannya, mengomentari apa yang ditulis di dalam Mazmur 1, dia berkata, instead of allowing ourselves to be deceived by imaginary happiness of the ungodly, let us keep God's word and providence ever before our eyes. Alih-alih kita mengizinkan diri kita dikaburkan atau diserongkan oleh berbagai kebahagiaan yang semu, yang bahkan tidak kudus, mari kita terus berpegang pada firman Tuhan dan akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tidak salah memilih. Di dalam perjanjian baru, jalan itu hadir di dalam Kristus. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepada muridnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak berkata, aku akan menunjukkan jalan. Tidak. Tetapi dia menyatakan, akulah jalan itu dan kebenaran dan hidup. Kiranya setiap kita yang boleh mengenal Tuhan, hidup di dalam Dia, kita mengalami kehidupan di jalan kebenaran, di jalan kehidupan. Karena Yesuslah yang bahkan sudah menyerahkan hidupnya bagi saudara dan saya. Sehingga kita sekarang boleh bukan hanya menikmati kehidupan saat ini, tetapi kita dijanjikan kehidupan yang kekal. Mari terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, hidup di jalan kebenaran itu. Tuhan sudah kasih 3 hal, saudara. Saya sering ulang-ulang hal ini. Yang pertama, Tuhan kasih Roh-Nya yang kudus, hadir memimpin hidup kita. Tuhan kasih firman-Nya. Firman adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Di dunia yang gelap, kita membutuhkan firman Tuhan. Dan Tuhan memberikan komunitas untuk saudara dan saya saling menjaga, bertumbuh bersama di dalam jalan yang Tuhan mau bagi kita. Kiranya apa yang kita renungkan ini boleh kita hidupi di dalam keseharian kita, di tengah-tengah berbagai pergumulan. Ingatlah, bukan jalan orang fasik, tetapi jalan orang benar yang saudara dan saya akan pilih. Amin. Sesuatu yang harusnya jadi kebenaran yang dipegang, ya sebatas pengetahuan saja, Pak. Apa yang salah di situ?
Saya pikir satu sisi yang perlu kita pahami ya Pak, bahwa hidup rohani itu adalah hidup karena anugerah Tuhan, tetapi anugerah itu akan mendapatkan kepenuhannya di dalam kita meresponi. Sehingga saya pikir bahwa ini bukan hanya satu kehidupan yang saudara dan saya jalani sekali dapat one way ticket to heaven, tetapi kita mengalami pertumbuhan di dalam relasi kedekatan kita dengan Tuhan, di dalam keseharian kita, kita semakin dibawa, semakin mendekat dan menikmati Tuhan. Jadi saya tetap meyakini bahwa kalau Tuhan memilih, Tuhan akan memegang kita, tetapi juga Tuhan akan membawa kita dalam pertumbuhan yang semakin hari semakin menikmati kasih dan anugerahnya. Nah, kalau ada yang bilang, ya tapi ini kok belum kelihatan selaras. Nah, itu memang pertumbuhan seumur hidup ya. Kalau kita lihat apa tulisan work in progress, nah itulah bagian kita. Nah, jangan sampai kita mengeraskan hati untuk mengabaikan apa yang Tuhan mau. Nah, saya pikir salah satu yang menarik adalah ya kita terus dibentuk. Jadi kalau hari ini masih belum terlihat, ya terus kita berdoa, bergumul, minta Tuhan terus membangun kita, kita fokus kepada Kristus sebagai teladan utama kita, dan ini pertumbuhan yang gradual ya Pak ya. Jadi saya tetap kadang-kadang begini, jangan cepat-cepat menghakimi ya, karena kita belum lihat akhirnya. Tapi mari kita mengusahakan, ketimbang menghakimi sesama kita yang kayaknya nggak ada progres gitu ya, lebih baik kita mendorong dia. Apa yang kita bisa contribute untuk kerohanian dia bertumbuh? Mungkin kita pinjamkan renungan, belikan renungan bagi dia. Mungkin kita memforward siaran-siaran dari Bara yang kita tahu akan bisa menolong dia. Tapi dia sudah dengar banyak firman, nggak berubah juga. Terus kita, jadi jangan, nggak berubah ya sudah, dia dikasih apa aja nggak bakal berubah Pak. Nah, kadang-kadang kita yang give up. Kita berusaha seperti kita jadi Tuhan atas orang lain. Sudahlah, dia dikasih apa aja nggak bakal berubah. Tapi saya pikir bagian kita bukan hakimnya. Tapi bagian kita adalah, Tuhan, saya berdoa supaya melalui hidup saya terus membawa orang lain juga boleh semakin bertumbuh kenal Tuhan. Jadi mungkin itu saran saya supaya kita tidak buru-buru cepat menghakimi hanya karena belum melihat perubahan dan still on progress. Baik, terima kasih Pak Alex untuk menolong kita ya. Ini jangan-jangan saya yang belum berubah, bahkan ketika memandang seseorang belum berubah gitu ya. Baik. Oke. Pak, ini kan bicara tentang jalan kebenaran yang kalau dalam bahasa sekarang tuh ngetrennya ini mendatangkan atau ada berkat begitu ya Pak, atau setidaknya apa hubungannya dengan berkat, dan boleh tahu dari Pak Alex sendiri definisi berkat itu seperti apa sih Pak, supaya kita ngerti bahwa waktu kita berjalan bersama di dalam dan dengan kebenaran itu, berkatnya itu bukan sesuatu yang jadi apa ya, jadi tujuannya dapat itu, tapi nah kalau definisinya sama tentang berkat kan kita tahu oh berkatnya ini gitu Pak. Wah, ini menarik memang Pak ya, karena berkali-kali kalau kita ini dalam hidup selalu nyarinya berkatnya. Yang tadi saya katakannya bahwa berkat Tuhan dan Tuhan seringkali menjadi dua hal yang berbeda. Dalam arti begini, bahwa tidak selamanya berkat Tuhan itu bisa kita tidak selamanya berkat Tuhan itu menjadi sesuatu yang membuat kita ingat Tuhan. Saya kasih contoh sebenarnya begini ya Pak. Kalau saya menghayati, sebenarnya kalau kita menikmati berkat Tuhan, berkat itu harusnya menunjuk kita ke Tuhannya, Sang Pemberi berkat. Jadi berkat itu seperti road sign. Road sign yang rambu-rambu di jalan yang sebenarnya menunjukkan kita kepada Tuhannya. Tapi realitanya banyak kali kita hanya mau berkatnya, tidak mau Tuhannya. Ini artinya apa? Saya coba kasih pemahaman seperti ini. Bahwa seringkali untuk menikmati berkat Tuhan, kita harus taat sama Tuhannya. Nah, sementara berkat ketaatan kepada Tuhan tidak selamanya berbuahkan berkat seperti yang kita mau. Saya kasih contoh begini. Kita mau uang. Ada cara gampang, korupsi.
Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau berkat Tuhan, harusnya sesuai dengan caranya Tuhan dong. Jadi jangan berpikir bahwa ketaatan kepada Tuhan seringkali langsung membawa berkat. Tidak demikian. Ada orang yang karena dia tidak mau korupsi, dia hidup jujur, dia miskin. Tapi bagi saya dia dapat berkat. Kenapa? Karena berkatnya adalah dia mendapatkan Tuhan yang dia taati dalam hidupnya. Jadi bukan berkat materi seperti yang orang idam-idamkan. Jadi itu kembali lagi, ketaatan kepada Tuhan tidak selamanya membawa berkat seperti yang kita pikirkan. Ada orang yang nggak mau nyontek, ya dia belajar lebih keras, nilainya mungkin tidak setinggi yang nyontek. Tapi berkatnya apa? Berkatnya dia taat sama Tuhan, dia menikmati Tuhan, sang pemberi berkat. Sementara yang lain merasa, wah saya nikmatin nih, nilai saya tinggi, padahal hasil nyontek. Jadi banyak orang yang mengejar berkat sehingga bisa jadi melupakan Tuhannya. Nah, itu yang kita mesti aware dalam hidup kita. Kadang-kadang kita cuma merasa gini, nggak apa-apa kok, Tuhan udah berkatin saya. Padahal caranya salah, kita nikmati itu dalam ketidaktaatan. Tapi ya kita merasa kayak istilahnya, karena saya dapat ujungnya, berarti semua prosesnya ini jadi benar. Ya nggak juga, mesti ingat prosesnya benar, walaupun mungkin ujungnya tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin begitu penjelasannya saya. Baik, baik. Terima kasih Pak Alex. Ini jadi pertanyaan terakhir untuk menambahkan hal itu, Pak. Ini kan kalau misalnya seseorang sedang dalam konteks berjuang atau dalam kerinduan untuk taat kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap hidup yang benar dalam ketaatan, misalnya tadi ya, bekerja dengan jujur, lalu sekolah dengan jujur dan sebagainya, Pak. Nah, wajar nggak sih Pak kalau misalnya kita mengalami perasaan misalnya, aduh kayak saya tuh melakukan kebenaran malah kayaknya tuh dalam tanda kutip jalannya terhambat daripada di si dia tuh kok dalam tanda kutip juga berkatnya tuh lebih banyak, lebih mudah hidupnya gitu ya, lebih gampang gitu. Dapat jodohnya lebih gampang kok saya rasanya. Nah, wajar nggak sih Pak kita juga dalam kekristenan kita itu begitu, dan bagaimana tanggapan Pak Alex? Iya. Kapan-kapan kita bisa membahas Mazmur 73 ya Pak, karena di Mazmur 73 persis pertanyaan seperti yang tadi Pak Feby tanyakan, mewakili kita semua yang memang seringkali compare ya, Tuhan saya udah ikut Engkau, saya udah jujur nih, udah bener, kok hidupnya susah. Sebenarnya kalau kita bilang dasarnya, kita berarti ikut Tuhan demi berkat ya. Sebenarnya nggak tulus juga kita ikut Tuhan ya. Jadi ini kalau kita bicara secara jujur dan terbuka ya, kita ikut Tuhan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Walaupun itu juga pasti Tuhan bisa kasih ya. Saya tetap yakin Tuhan bisa kasih kok, dia yang punya seluruh dunia ini. Tapi jangan-jangan saya cinta Tuhan, saya ikut Tuhan supaya saya dapat sesuatu. Sementara yang menurut saya jauh lebih alkitabiah dan itu yang lebih tepat, sebenarnya mengikut Tuhan, Tuhan meminta kita untuk memberikan segalanya kepada Dia. Nah, kadang yang perlu kita tanya, sebenarnya kita sudah memberi segalanya nggak untuk Dia? Jangan-jangan kita hanya menggunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dan itulah realita kehidupan manusia di dalam dosa. Kita seringkali pikiran kita dengan Tuhan take and give. Nah, saya juga ngalamin sebagai hamba Tuhan, ada masa-masa dalam pergumulan saya jadi sadar, saya ini ikut Tuhan untuk siapa? Untuk diri saya atau untuk Tuhan? Ketika ada hal buruk terjadi, misalnya orang tua sakit, langsung kita pikir, Tuhan saya udah jadi hamba Tuhan loh, saya udah tinggalkan semua yang sebenarnya saya bisa dapat, ini sekarang saya melayani Tuhan, kok keluarga saya sakit? Seolah-olah kalau kita ikut Tuhan, melayani Tuhan, nggak boleh ada yang sakit di keluarga kita. Jadi sebenarnya kita nggak sedang ikut Tuhan. Kita ikut kemauan kita. Tuhan hanya jadi alat supaya yang kita mau terjadi. Nah, saya pikir itu justru tidak tulus. Jadi waktu kita compare dengan orang lain, jangan-jangan kita sedang compare apa yang kita mau, yang sebenarnya kita hanya menggunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi kalau ada KPK sorgawi,
Ketangkep kita semua ini ya. Kita penjilat-penjilat ikut Tuhan supaya sukses ikut Tuhan. Kadang-kadang nggak masuk akal bahwa meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kalau saudara mau ikut Yesus, maka sebenarnya ikut Yesus menjadi tujuan. Berkat itu nyusul. Tuhan izinkan dikasih berkat. Seperti yang orang katakan, wah lihat dia ikut Tuhan jujur, akhirnya dapat banyak proyek. Ada juga yang begitu, Pak ya. Jadi ada yang karena dia jujur, malah company-nya senang. Wah ini saya kasih proyek lebih banyak lagi. Wah duitnya nambah. Ada lagi yang kerja di tempat lain, dia jujur. Nggak dapat tuh. Karena ternyata di sini semua koruptor begitu ya. Jadi sebenarnya ikut Tuhan itu dua hal mungkin terjadi. Bisa berkat materi berlimpah, bisa juga tidak dapat berkat materi. Tapi yang paling penting bukan dapat berkatnya, tapi saya ikut Tuhannya, mendapatkan Tuhan sang pemberi berkat. Sebenarnya itu cukup bagi hidup kerohanian kita kalau kita serius dengan Tuhan. Ya, dan saya yakinlah Tuhan pasti juga akan mencukupkan kita dengan berbagai hal yang kita butuhkan. Mungkin tidak sampai berlebihan seperti orang tertentu. Karena Tuhan juga ingatkan, yang berlebihan kamu harus berbagi sama yang kekurangan. Nah, kita yang mungkin pas-pasan, ya sudah, itu menjadi bagian yang Tuhan percayakan, kita pakai dengan maksimal, bahkan untuk memberkati orang lain. Jadi mungkin itu yang saya harus ingatkan, hati-hati dengan berkat Tuhan, karena yang paling penting bukan berkatnya, tapi ikut Tuhannya. Baik, wah terima kasih sekali dalam dan kuat untuk pesan buat kita nih Pak Alex. Baik, kalau demikian rasanya di kolom komentar juga belum tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Kalau demikian kita akan akhiri. Terima kasih sekali lagi Pak Alex untuk kesempatan malam hari ini berjalan kita menikmati berjalan bersama dengan Tuhan dalam kebenaran. Buat rekan-rekan yang baru masuk di pertengahan atau di bagian akhir gitu, nanti bisa mengulangnya dari awal. Demikian Pak Alex, saya persilakan kalau ada closing statement dan juga sekaligus menutup di dalam doa Pak. Baik, saya kembali mengingatkan kita semua seperti penulis kitab Mazmur. Di awal, sebelum kita membaca semua Mazmur yang begitu beragam, dia memberikan pilihan. Seolah-olah menolong kita untuk menantang kita untuk kemudian memilih apa yang akan kita cari dan hidupi dalam dunia ini. Hidup cuma satu kali. Dan dalam hidup yang satu kali ini, kiranya kita tidak salah pilih jalan. Kalaupun sedang ngerasa, aduh kayaknya salah Pak, yuk putar balik ya. Tuhan kasih kesempatan untuk kita datang dan boleh menikmati jalan yang benar bersama Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar. Kerinduan kami, Tuhan menolong, memimpin, sehingga apa yang kami pahami, yang kami pelajari, yang kiranya boleh menolong kami juga untuk menjalaninya di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan karuniakan. Bersyukur buat Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama ikut malam hari ini, maupun yang juga akan menonton siaran tunda. Kami berdoa, kiranya kami semua ditolong untuk memilih kebahagiaan yang sejati, yaitu di dalam Tuhan, bersama Tuhan, di dalam ketaatan kepada firman-Mu. Ampuni kami yang mungkin masih sering mencari jalan-jalan kami sendiri, yang bukan menjadi jalan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya kami boleh bertobat, kami kembali kepadamu, karena Engkaulah jalan itu, yang bukan hanya menunjukkan kepada kami, tapi telah mati dan bangkit, memberikan kehidupan kekal bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk Bara Digital Ministry. Tolong pelayanan ini terus jadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur menutup di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Alex, dan terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah bergabung. Sampai jumpa besok malam bersama dengan kami. Jangan lupa untuk subscribe dan follow media sosial dari Bara Digital Ministry. Saya FEB Timotius bersama dengan Pendeta Alex dan kerabat yang melayani di balik layar, kami undur diri. Amin, Tuhan berkati kita semua.